Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dukun bertaubat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap menjadi sasaran kekerasan dan fitnah. Tujuan pemimpin musyrikin itu jelas, yaitu ingin membunuh karakter beliau. Oleh karena itu, macam-macam intimidasi dituduh kepadanya. Saat sedang sholat, kepala beliau pernah dilumuri oleh kotoran. Jalannya dirintangi, rumah beliau pun pernah dilempari batu. Tak cukup dengan itu, lisan orang-orang kafir juga menuduh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang gila. Tuduhan demikian menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Bahkan, para pelancong atau kafilah yang datang untuk berniaga di sana pun tak sedikit yang mempercayai fitnah itu. Di antara mereka adalah seorang dukun dari Bani Adshanuah, Yaman. Dimat al-Asdi namanya. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, suatu hari Dimat al-Asdi memasuki kota Mekah. Saat berada di pasar, ia tertarik pada pembicaraan orang-orang mengenai sosok Muhammad. Menurut mereka, lelaki itu sudah sakit jiwa karena meracaukan mantra-mantra aneh bernama Al-Quran. Dengan mantra itu, banyak orang yang meninggalkan agama nenek moyang Mekah. Orang-orang itu lebih memilih menjadi muslimin sebutan bagi pengikut Muhammad. Bila orang gila itu dibiarkan, bisa-bisa tak ada lagi yang menyembah berhala di kota ini. Kata salah seorang dari kerumunan itu. Al-Asdi kian penasaran, siapa itu Muhammad, orang yang dicap gila dan menyebar keresahan bagi seluruh Makkah itu. Ia pun bertanya kepada seseorang. Akhirnya, diketahuinya di mana Muhammad tinggal dan bagaimana perawakannya. Aku seorang dukun yang bisa membuat orang gila menjadi sadar. Aku akan menyembuhkannya, kata Al-Asdi. Ia pun berangkat ke alamat yang dimaksud. Setelah mencari-cari, Al-Asdi pun menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa di depan Ka'bah. Ia membiarkan lelaki itu dengan ibadahnya. Sekilas, ia merasa tak ada yang aneh dengan penampilan Muhammad, seperti kebanyakan warga Mekah pada umumnya. Al-Asdi pun menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah selesai dengan sholatnya. Ia memperkenalkan diri sebagai dukun yang ahli. Ia mengaku dapat memberikan pengobatan dengan cara menghembuskan angin yang dibacai mantra-mantra. Orang Yaman itu langsung menawarkan jasanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merasa perlu persetujuan dari Muhammad sebelum melakukan aksinya. Sebab, metode yang ia jalankan mesti dengan kerelaan orang yang bersangkutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengiyakan. Akan tetapi, beliau mengajak Al-Asdi untuk mengikutinya dan duduk di dekat Ka'bah. Saat berhadapan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada si dukun, sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Mendengar itu perkataan Rasulullah, Al-Asdi terkesima. Dukun itu takjub bukan kepalang dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barusan. Ia tidak menduga, lelaki yang disebut-sebut sebagai orang gila ternyata menyampaikan perkataan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin ia kehilangan akal? Kata Al-Asdi dalam hati. 3 kali dukun itu mencoba merapalkan mantranya, 3 kali pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkataan yang sama. Akhirnya, Al-Asdi diam dan bertanya langsung, apakah pesan yang Anda sampaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan tentang Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Diterangkannya pula perihal iman dan Islam, serta keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihati dukun tersebut tentang kesesatan penyembah berhala.
Begitu pula, setan-setan yang membuat kesesatan itu seperti kebenaran, padahal tidak akan pernah demikian. Kebenaran datang dari Allah Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Setelah menerima nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Asdi mengurungkan niatnya semula untuk mengobati Rasulullah. Ia kini langsung menyatakan diri masuk Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Al-Asdi menuturkan pengakuannya. Saya sudah menghafal seluruh kata dalam kamus, dalam berbagai kitab. Namun, tak satu pun yang lebih menakjubkan dibanding dengan Al-Quran, ya Rasulullah, kata dia. Sungguh merugi orang-orang yang memfitnahmu. Mereka mengecapmu sebagai orang gila, tukang tenung, atau penyair. Padahal, engkau semata-mata menyampaikan kebenaran. Yang engkau sampaikan adalah perkataan dari Tuhan yang Maha Esa. Lanjut Al-Asdi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dukun itu akhirnya menjadi salah seorang muslimin pada era dakwah di Mekah. Ia termasuk yang mula-mula menerima Islam dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.